We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Bang Mogan Pasar Ibu, seorang penyanyi, seorang seniman, musisi. Wow, Horas Bang. Horas Pak. Ini Pak Paul, saya bawakan orang Batak ini Pak Paul. Oke, Bang, saya mulai pertanyaannya Bang ya. Bang, saya baca beberapa sumber, ada pengaruh Raja Bius atau Raja Marga Sipungka ya, Sipungka Huta. Nah, siapakah Raja Bius atau Raja Marga Sipungka Huta, Bang? Silakan. Sipungka Huta itu adalah yang membuka kampung, Pak. Membuka huta itu artinya kampung. Jadi dia orang-orang yang, atau bisa seseorang, bisa sekelompok orang yang mendiami lahan baru, lalu membentuk kampung, membentuk sebuah masyarakat. Nah, orang-orang pembuka ini, Sipungka ini, itulah yang disebut Sipungka Huta. Jadi kadang-kadang kalau di Batak itu ada kampung-kampung berdasarkan marga. Jadi marga itulah yang membuka lahan di situ, kalau Sipungka Huta. Kalau Raja Bius adalah, itu lebih di atasnya lagi, Pak. Jadi yang paling bawah itu huta, kampung. Bius itu seperti di atasnya itu seperti kabupaten. Jadi dia lebih menangani dan memanage beberapa kampung begitu, Pak. Itu Raja Bius biasanya, Pak. Dari kumpulan huta-huta itu, Pak. Gitu. Bedanya di situ. Oh, nah, huta itu kampung. Betul, Pak. Huta itu kampung, Sipungka itu Pembuka. Dia pembuka. Oke. Raja yang membuka kampung itu disebut Sipungka Huta. Nah, tetapi itu kalau di kebudayaan Batak itu hanya satu atau banyak, Bang? Jumlah orangnya, Pak? Bukan, rajanya. Kalau raja itu tetap satu, Pak. Jadi dia semacam tetap satu. Nanti mereka mengangkat. Jadi seluruh orang Batak mengakui satu Raja Bius itu ya, atau Raja Marga Sipungka Huta itu. Betul, pasti itu Pak, pasti. Oke. Ya. Hanya satu orang saja berarti ya? Iya. Oke. Bisa juga bisa satu orang. Raja Bius juga satu orang yang memang dihormati sekali. Jadi orang Batak semua tahu itu ya? Tahu dalam sistem berkehidupan lampau Pak ya. Iya. Sekarang tidak ada lagi itu. Oke. Nah, kalau menurut sejarah orang Batak, Bang, kapan beliau menguasai atau membuka kampung itu? Banyak kemungkinan Pak. Banyak cerita juga di balik Sipungka Huta ini. Ada yang merantau, ada juga kasus diusir, macam-macam Pak itu. Atau memang petualang orangnya, itu memang seperti itu Pak. Jadi itu sebenarnya masih umum Pak. Masih umum orang merantau segala macam lah gitu Pak. Oh, orang merantau. Jadi cerita rakyatnya banyak sekali. Banyak. Biasanya setiap marga-marga tertentu punya dia cerita-cerita awalnya marganya itu kemana, di mana dia buka kampung.
Dan itu bisa ditelusurinya jadi bisa per marga, Pak, bisa per marga. Oh, berarti satu marga, satu raja? Bisa ada satu raja pada kampung itu, bisa jadi ada raja huta, ada pasti yang diangkat yang semacam dituakan minimal begitu, Pak. Oke, oke, ya. Oke, berarti setiap marga mempunyai rajanya masing-masing ya? Betul, Pak. Ya, oke. Tapi raja di sini belum tentu itu sebuah kerajaan, Pak. Oh, belum tentu ya, kepala desa misalnya kan ya? Ya, itu juga disebut raja huta. Raja juga, ya. Di Ya, iya. Oke, beberapa daerah juga mengatakan begitu. Iya, Pak. Oke. Nah, Bang, Anda di dalam berkarya, Anda dituliskan bahwa Anda juga membuka naskah-naskah kuno untuk referensi karya-karya Anda, Bang. Apa sebetulnya naskah-naskah tersebut, Bang? Kami itu sangat tertarik, kelompok saya itu kelompok Horjabius namanya. Itu sangat tertarik pada teks-teks tua, Pak. Kami biasanya bergerak dari teks-teks itu membuat karya. Dalam teks-teks itu banyak sekali gambaran-gambaran yang bisa kami tangkap tentang kehidupan, asal mula penciptaan, siapa yang pertama kali hadir ke bumi ini dalam mitologi Batak, seperti itu, Pak. Jadi, di balik naskah-naskah tua itu banyak sekali cerita yang bisa kita ungkapkan dan kita kita apa ya, kalau di Horjabius itu kita menginterpretasi ulang menjadi bunyi, jadi musik lah gitu loh, Pak, dari teks-teks itu. Tapi sebenarnya teks-teks itu tidak dinyanyikan pada awalnya. Itu kebanyakan doa-doa atau mantra-mantra yang kami ulangi, yang kami reproduksi ulang menjadi dari kemasan dan bentuk musik gitu loh, Pak. Dengan memanfaatkan sebanyak mungkin alat-alat tradisional asli. Kebetulan Horjabius itu mempunyai akar atau root-nya itu pada Batak Toba. Jadi kami banyak menggunakan instrumen-instrumen itu. Dan itu juga sebenarnya dalam rangka kami juga ingin ya semacam pernyataan lah pada publik bahwa alat-alat tradisi itu sebenarnya sangat bagus secara sound dan memiliki kemungkinan-kemungkinan yang sangat luas sebenarnya kalau kita pahami secara musikal gitu. Jadi bukan berarti karena mereka punya nada-nada terbatas akhirnya membuat kita jadi terbatas berkarya. Kalau saya malah sangat terbalik bahwa itu justru dalam keterbatasan itu dia memiliki kemungkinan yang buat saya sih sangat luas. Karena saya juga sebelum mengerjakan musik Batak ini, saya awal sekali bermusik itu saya mengerjakan tekno, Pak. Tekno. Saya malah sangat mesin malah waktu itu. Bagaimana musik itu sangat rapi, jelas. Karena mesin sekali semuanya. Setelah itu saya sudah agak bosan, saya masuk ke yang agak lebih ada kayu dan kulitnya itu reggae, Pak. Itu sebenarnya sebelumnya. Nah, dari kelompok reggae ini saya juga sudah mulai masuk ke musik-musik tradisi, menyanyikan lagu-lagu tradisi. Itulah yang menginspirasi saya membuat Horjabius, begitu Pak, kira-kira. Jadi penggunaan instrumen-instrumen ini buat saya menjadi penting, gitu Pak. Misalnya saya kurang setuju, misalnya nih Pak ya, saya kurang setuju ada keyboard dalam musik tradisi. Karena di dalam tradisi ya, saya tidak bermasalah keyboard seandainya dipakaikan ke pop atau jazz. Itu baik, nggak ada masalah. Tapi pada saat dia masuk ke tradisi, kalau kami teman-teman itu sudah berhitung ya, itu sekitar 4 atau 5 pemain tradisi itu mati, Pak, dalam satu keyboard. Begitu, Pak. Jadi kami kurang suka pada instrumen-instrumen seperti itu dalam tanda kutip ya, kalau di musik tradisi. Begitu, Pak. Oke, Bang, kembali ke naskah-naskah kuno itu. Abang kan tinggal di Jawa nih, lahir di Surabaya, lalu gedenya di Jakarta. Ya, bagaimana kalian bisa mendapatkan naskah-naskah kuno itu? Apakah
sekarang ini orang-orang Batak juga mempublikasi naskah-naskah kuno tersebut atau bagaimana nih, Bang? Awalnya saya berusaha mencari ke orang-orang tua di kampung, saudara-saudara saya. Tapi Anda berarti pulang ke Batak ya? oh tidak, Ke tidak mesti kampung? harus fisik, dengan telepon. Saya tanya-tanya dulu, saya Oke. tanya sama kakek saya, opung, bapak udah, segala macam saya coba tanya dan rata-rata mereka sudah tidak punya itu lagi, Pak, teks-teks itu, Pak. Terus kami tetap satu grup bergerak mencari mencari mencari, akhirnya dapatlah kami di situsnya Musim Leiden, Pak. Dari Belanda justru dapatnya dan di sana banyak sekali memang dokumentasi-dokumentasi itu gitu. Teks-teks ini akhirnya kami dapatkan dan saya coba diskusikan dengan beberapa orang yang mengerti, termasuk salah satu, para apa, bukan para, seorang pimpinan Parmalim, yaitu agama asli Batak di Huta Tinggi namanya, Amang Monang Nai Pospos. Dia adalah Ihutan, dialah yang memimpin spiritualitas di sana. Saya banyak diskusi dengan beliau dalam rangka untuk meluruskan teks-teks ini. Jangan sampai ada sebuah kesalahan tentang interpretasi dari teks gitu loh, Pak. Dan akhirnya kami dapat dan membuat itu menjadi album pertama kami yang berjudul Tonggo Tonggo. Tonggo Tonggo itu seperti doa-doa, seperti mantra-mantranya mereka. Nah, di album pertama ini kami masih berfokus pada mitologi penciptaan. Awalnya bumi diciptakan, perempuan yang pertama kali datang yang turun ke bumi setengah dewa yang bernama si Boru Deak Parujar, seperti itu. Jadi kita mitologinya masih awal, Raja Batak, mitologinya Sisingamangaraja yang masih awal, Pak. Itu album pertama, Pak. Gitu, Pak, kira-kira. Nah, Bang, naskah kuno yang Anda dapatkan dari Leiden itu bahasa apa, Bang? Bahasa Batak dan terjemahannya berbahasa Indonesia. Oh, mereka sudah terjemahkan. Betul, Pak. Itulah mungkin ya, kalau kita bisa sedikit memuji mereka, mereka sangat teliti dalam hal-hal seperti itu. Dan saya sangat diuntungkan oleh terjemahannya. Walaupun itu juga saya coba kompromikan pada beberapa teman, saya tanya ulang apakah ini benar atau salah. Ada beberapa memang yang salah, ada logika-logika yang tidak itu, tapi kami sudah perbaiki lah pelan-pelan. Begitu, Pak. Ada berapa naskah, Bang? Atau berapa buku yang Anda dapat? Kalau saya dapat naskah itu sekitar 9 tonggo-tonggo sampai saat ini. Tapi satu tonggo-tonggo itu ada yang saya pecah sampai tiga bagian. Ada yang 3, ada yang 2. Beberapa memang 2, ada beberapa memang 1 cukup, karena memang konteksnya panjang-panjang, Pak, panjang-panjang doa itu. Akhirnya saya coba membelahnya menjadi 3 bagian, part 1, part 2. Seperti itu, Pak, kira-kira solusinya. Oke, Bang, waktu sebelum dijadikan bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Batak itu aksaranya aksara apa, Bang? Ini sudah normal, Pak, abjad Udah biasa. alfabet? Oh, oke. Tetapi orang Batak sendiri punya aksara sendiri, Bang? Kenapa, Pak? Maaf. Orang Batak punya aksara apa enggak? Punya, Pak. Aksara Punya? Batak ada. Punya, Oke, Pak. oke. Oke, jadi suku Batak juga punya aksara sendiri ya? Sendiri. Oke. Nah, Bang, menarik sekali. Apa tadi? Tonggo-tonggo ya, betul ya? Betul, Pak. Tonggo-tonggo itu yang kira-kira selain tentang penciptaan, itu tentang apa lagi, Bang? Mantra-mantra itu banyak, Pak, dipakai, Pak. Dalam banyak hal. Di perkawinan juga ada mantra-mantra, menyambut calon pengantin, itu ada semuanya, Pak. Bahkan salah satu tonggo-tonggo yang ada pada saat ingin memanen kemenyan misalnya, itu pada saat dia melukai pohonnya, Pak, itu ada tonggo-tonggonya, Pak. Nanti kan getahnya keluar kan, Pak, beberapa hari kemudian. Jadi pada saat dia melukai batang pohon itu, batang pohon kemenyan itu ada tonggo-tonggonya juga, Pak, salah satunya, Pak. Begitu. Oh, kalau di Parmalim masih memakai kemenyan, Bang? Masih, Pak. Masih. Mereka menjalankan lagi, misalnya sedang upacara spiritual begitu, Pak. Nah, ini menarik sekali, Bang. Sebelum masuk ke Horja Bius,
Abang abang mengaku orang Batak, darah Batak ya. Lahir di Surabaya, berkembang di Jakarta. Sudah pernah pulang kampung, Bang? Sudah, Pak. Kemarin saya Sudah, baru pulang. baru pulang. Oke. Pulang dapat saya sedang meriset musik-musik tradisi dengan ada 12 komposer kemarin terpilih. Kita dapat semacam beasiswa singkat lah mendatangi 4 puak di Sumatera Utara, yaitu Pakpak, Karo, Simalungun, Silai Sabungan, dan Toba. Jadi kita beruntung ketemu dengan para maestro-maestronya, berdialog, menanyakan banyak hal, dan kita sampai terbengong-bengong Pak, semua komposer itu melihat, aduh, instrumennya saja di seputar sumut aja itu Pak sudah berbeda-beda dan luar biasa Pak itu. Saya sampai terbengong-bengong melihat mereka itu. Dahsyat sekali itu. Begitu Pak. Nah, Bang, ini menarik sekali, Bang. Sebentar saya tutup soalnya ada hujan. Nah, Bang, oke. Anda bagaimana Anda melihat Batak, Bang? Anda tinggal lahir di Jawa, berkembang di Jawa. Bagaimana Anda melihat Batak? Sumatera Utara, ya bagaimana? Karena Anda melihat Batak kan dari pulau lain, Bang, dari kejauhan. Berbeda dengan yang lahir di Sumatera Utara. Silakan. Saya melihat Batak itu seperti apa ya? Seperti sebuah warisan yang sangat besar begitu loh, Pak. Jadi para penerusnya ini mau apa dia perbuat terhadap warisan yang besar ini? Kalau ibaratnya sebuah warisan tanah gitu ya. Kita bisa menjual tanah itu, bisa juga kita tanami tanah itu, Pak, untuk dia bisa menghasilkan. Bisa kita rawat, bisa juga kita diamkan saja, Pak, menjadi tumbuh alang-alang tidak jelas seperti itu. Jadi ini adalah sebuah sikap gitu loh, Pak. Sikap dari seseorang atau sekelompok orang yang memahami tentang akarnya gitu, Pak. Bahwa akarnya itu ternyata sangat kaya sekali, seperti warisan tadi gitu loh, Pak. Jadi kalau kita mampu mengolah itu, kalau kita juga melihat misalnya beberapa negara yang sangat menghargai tradisinya dan dia bisa maju karena tradisinya, bukan bukan hanya cara berpikir modern saja yang dia 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 lebihkan, tapi juga bahwa ada unsur-unsur itu di dalamnya gitu loh, Pak. Dan saya sudah melihat itu banyak sekali pada negara-negara yang maju gitu. Nah, saya percaya kalau kita yakin pada konsep seperti itu, bahwa kita harus kembali ke belakang, kembali ke rumah, kembali ke root kita untuk menghadapi dunia yang luas ini, dan kita juga perlu memahami tentang identitas itu sendiri supaya kita memiliki banggaan menghadapi orang ini Pak, masalahnya ini kan berhadapan dengan bangsa lain gitu Pak. Apa yang paling menonjol dari kita buat saya adalah tradisi. Begitu Pak. Jadi saya ingin apa ya, mungkin terlalu terlalu lebih ya kalau saya ingin mengatakan bahwa saya ingin mengangkat tinggi-tinggi tradisi. Mungkin bukan itu persoalannya, bahwa kita perlu perlu sadar juga lah bahwa ini bagus gitu loh. Ini bagus, ini barang bagus lah kalau kata orang gitu. Jangan jangan terlalu diacukan gitu loh. Jangan mentang-mentang kita sudah setiap hari ada di suasana itu kan. Mungkin kalau kita lihat orang kawinan gitu, jadi kayak remeh melihat tradisi itu hanya cuma jadi pengiring, background sound seperti itu. Nah, itu buat saya salah gitu loh. Karena ini bisa saya buktikan pada saat kita misalnya bermain di luar gitu loh Pak, di Eropa gitu loh Pak. Sebenarnya mereka sangat, aduh, kita sampai bingung gitu loh Pak, bahwa ini mereka kok antusias sekali melihat tradisi kita. Dan mereka sampai mau menari, joget, dan melihat instrumen saja mereka terkagum-kagum. Ini suling apa ya? Saruna ini apa ya? Kok ada gendang seperti ini ya?
Sementara kita acu-acu terus terhadap tradisi gitu loh, Pak. Begitu, Pak. Itu sebuah contoh bahwa saya termasuk orang yang sudah bisa membuktikan bahwa tradisi itu sangat baik, bagus, oke banget. Kalau dibilang keren, saya bilang keren sekali. Begitu loh, Pak. Nah, Bang, sejak kapan Anda menyadari bahwa perlu dilindungi tradisi Batak ini, Bang? Sebenarnya, awal awal saya memasuki mulai membentuk Horja Bius ini dengan kawan-kawan gitu. Karena memang ini adalah sebuah kelompok yang sangat kolaboratif, mengawinkan tradisi dengan modern yang dengan latar belakang personil yang berbeda-beda. Karena saya harus bekerja sama dengan pemain tradisi misalnya. Saya juga harus punya pemain bass yang mungkin biasa main di kafe gitu, Pak. Itu latar belakang yang sangat berbeda. Memang di sini kita harus saling sama-sama memahami tentang konsep besarnya begitu, Pak. Dan itu buat saya menarik sekali. Menarik sekali. Unik. Menarik sekali, unik ya. Nah, Bang, apa itu Horja Bius, Bang? Ini Horja Bius, betul kan? Sebenarnya kalau dalam pengertian yang lama, Horja Bius itu seperti semacam rapat, Pak. Rapat yang penting yang hanya dihadiri oleh orang-orang tetua-tetua saja, petinggi-petinggi. Jadi ini semacam rembukan yang tidak boleh orang umum melihat. Ini memang datu-datu, si Sepuh Kahuta, Bius, pada saat di sebuah tempat atau wilayah sedang ada konflik atau masalah yang harus dipecahkan, Pak. Sebenarnya itu adalah peristiwa peristiwa itu dan ini adalah sistem berkehidupan di masa lampau, Pak. Saya sengaja mengadopsi ini untuk supaya mengingat gitu loh, supaya orang-orang mampu mengingat lagi bahwa yang tadi saya bilang, Pak, di tradisi itu keren, Pak. Seperti kalimat Horja Bius ini keren buat saya. Sebagai sebuah teks ini sangat kuat, begitu, Pak. Ini sebuah contoh warisan sebenarnya, gitu loh, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, seperti musyawarah, betul. Betul, Pak. Seperti rapat DPR, mungkin seperti itu, Pak. Oke, Horja Bius adalah seperti rapat, ya, Horja Bius adalah musyawarah. Oke, sampai. Nah, ini ada pertanyaan dari teman saya. Orang Batak juga ini. Tonggo-tonggo, berapa banyak jejak tonggo-tonggo yang telah diketahui, Bang? Silakan, Bang. Agak susah saya menentukan karena juga sumbernya sangat terbatas. Tidak semua dibuka oleh Leiden sepertinya, Pak. Seperti oleh museum itu gitu. Ini yang saya dapat saja. Saya dapat itu sekitar 9 tonggo-tonggo. Saya membuat karya menjadi sekitar 12 itu yang tonggo-tonggo semua. Sekitar 12 nomor saya pecahkan gitu. Hampir semua aspek kehidupan di Batak itu sebenarnya ada tonggo-tonggonya, Pak, sebenarnya. Tapi apakah semua tercatat atau tidak, ya itu yang saya kurang tahu, Pak. Ini persoalan kan, ini kan teman-teman antropolog yang memang ada di wilayah ini gitu. Ya, Bang, pertanyaan dari saya, berarti tonggo-tonggo ini siapa yang membacakan? Apakah datuk-datuk itu atau siapa? Salah satunya iya, Pak. Datu-datu itu yang karena mereka yang memimpin upacara mereka gitu loh. Tapi seperti yang tadi saya bilang, seperti tonggo-tonggo yang untuk melukai batang kemenyan itu dilakukan oleh petani, Pak. Mereka yang melakukan doa itu, rafal itu gitu, Pak. Jadi memang tergantung fungsi juga, Pak. Oke. Dari kepengetahuan itu, adakah keinginan untuk memberikan pengetahuan itu ke rakyat muda Batak saat ini, Bang? Ini pertanyaan dari. Oke, Pak. Sebenarnya sih keinginan itu jelas pasti ada, Pak. Tapi kita juga harus sadar bahwa tradisi itu saat ini posisinya di masyarakat itu memang sangat sudah tipis, Pak ya. Kepekaan itu sudah hilang. Jadi kawan-kawan yang sekarang sedang bergiat di tradisi ingin mengembalikan itu juga sangat sadar bahwa kita masih di posisi awal ini, Pak. Mengenalkan kembali betapa tragisnya sebenarnya, Pak. Ironis sekali, Pak ya. Kita mengenalkan kembali tradisi itu ke
Ke mereka yang sebenarnya latar belakangnya sama sebenarnya. Mereka yang harusnya tahu, tapi memang sudah kita tahu lah tergerus oleh modernitas segala macam itu persoalannya gitu. Jadi ada semacam strategi yang juga dilakukan oleh kawan-kawan bagaimana supaya generasi muda milenial ini tertarik pada hal-hal yang berbau tradisi. Jadi itu menjadi penting dalam sebuah strategi gitu, Pak. Karena begini, Pak, ada sebuah contoh kasus itu seperti ini yang ngomong juga Amang Monang Nepospos ke pimpinan Parmalim itu, Pak. Dia menyatakan seperti ini tentang ulos misalnya, Pak, ulos gitu loh, Pak. Kita belum bisa memaksa generasi muda untuk mengetahui fungsi ulos. Kalau dalam upacara itu kan ada fungsinya, Pak, ada namanya gitu loh. Itu masih susah kita menanyakan pada mereka. Tapi pada saat mereka mau berfoto dengan ulos saja, itu sudah langkah awal yang baik gitu loh, Pak, kira-kira. Semacam perbandingan gitu. Karena mungkin beda dengan saya yang sudah sangat masuk pada kebatakan yang sudah memang malah sengaja mencari kan, Pak. Apapun yang saya akan cari tentang Batak yang bisa saya cari gitu loh. Tapi untuk generasi milenial kan masih susah, Pak. Kita berharap saja mereka mau berfoto dengan ulos atau musisi-musisi mudanya mau memainkan alat-alat tradisi saja sudah baik. Karena mungkin di kepala mereka main kecapi mau jadi apa gitu loh, Pak. Mau jadi apa pemain kecapi? Nggak mungkin masuk TV misalnya gitu loh. Begitu loh, Pak. Jadi pikiran-pikiran ini juga harus lebih dulu kita lurus-luruskan dulu, Pak. Kayak gitu, Pak. Oke. Pikiran-pikiran itu harus. Nah, Bang, Anda sebagai peneliti dalam tanda kutip, peneliti untuk pribadi, untuk kelompok Anda sendiri, Bang. Anda meneliti tradisi budaya Batak ini, Bang. Sejak kapan sebetulnya mereka mulai meninggalkan tradisi-tradisi ini, Bang? Banyak kasus sih, Pak, kalau dalam hal itu. Yang paling mudah adalah ya tergerus modernitas lah, Pak, yang paling sederhana. Bahwa modernitas itu sangat kuat mencengkram anak-anak muda dan ya kita tahu juga lah sosial mereka kan memang ada di wilayah seperti itu. Jadi memang ini harus yang seperti tadi saya bilang harus ada strategi yang agak seperti apa gitu. Misalnya kenapa sekarang orang-orang tradisi itu sangat kuat di sosial media juga. Itu kan salah satu cara untuk masuk ke mereka begitu, Pak. Seniman mungkin memang itu sudah takdir mereka. Mereka harus mengejar-ngejar info, mencari-cari tahu, pulang ke kampung kembali, bertanya pada yang lebih tua, itu memang sudah kegiatannya. Ini kan urusannya kepada sosial masyarakat nih, Pak, apalagi generasi muda. Karena bagaimanapun, Pak, yang namanya tradisi itu cepat atau lambat dia akan punah, Pak. Itu sudah takdirnya. Makanya budaya atau tradisi itu harus berkembang dan dinamik. Kalau dia tidak berkembang, ya kita harus siap-siap dia menjadi hilang dan punah. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak sekali tradisi-tradisi itu yang sebenarnya dulu hidup karena memang ada fungsinya, Pak, dalam sosial masyarakatnya. Dan sekarang kan sosial masyarakat kan sudah berubah, Pak. Jadi perangkat-perangkat tradisi itu akhirnya jadi tidak berguna, Pak. Nah, itu yang saya bilang akan punah gitu, Pak. Kalau dulu orang kawin dengan pakai cara-cara tertentu kan, misalnya sebuah contoh. Tapi kalau kita sudah di Jakarta, kawin orang Batak kan juga akhirnya juga upacaranya juga sangat diadopsi dengan kejakartaan. Itu kan juga artinya ada potongan-potongan yang hilang kan pasti di situ kan, Pak. Bang, Anda Parmalim, Bang? Kalau saya Ya. saya sedang asik mempelajari itu karena ajaran-ajarannya sangat sederhana dan sebenarnya sangat buat saya, Pak, ya, jawaban modernitas yang sudah gagal ini adalah tradisi. Oke. Bang, Anda pernah meneliti tentang penanggalan suku Batak, Bang? Saya tidak meneliti, tapi saya tahu sedikit, Pak, Iya. tentang penanggalan suku Batak. Sudah berapa tahun, Bang? Atau kita bisa kembali ke abad keberapa?
Maksudnya bagaimana Pak? Ya, kalau di Sunda, bisa ada perhitungan penanggalannya mereka bisa dihitung sampai 8.000 tahun yang lalu, Pak. Nah, Kalau kalau di di suku Batak ini berapa ribu ke belakang? saya belum pernah tahu ada hitung mundurnya saya belum tahu, Pak. Tapi tentang, fungsi dari penanggalan Batak itu saya tahu. Misalnya selalu dia berakhir di tanggal 30. Terus setiap hari di Batak itu tidak sama. Kalau di kita kan ada Senin sampai 4 kali dalam seminggu dalam sebulan kan. Kalau di Batak tidak, 1 sampai 30 beda-beda semua namanya, Pak. Jadi kalau kita sebut satu nama itu sudah jelas tanggal sekian gitu loh, Pak. Terus dia memiliki bulan ke-13, Pak. Di per 3 tahun atau per berapa nanti saya kurang jelas, tapi dia memiliki bulan ke-13. Itu yang saya tahu. Tapi kalau hitung mundur berapa ribu, saya belum belum pernah tahu informasi itu, Pak. Begitu. Nanti Karena kalau kalau orang ya, orang Batak itu cara berhitungnya dia pakai tarombo, Pak. Kalau di tarombo Batak tuh ada marga-marga itu dari si Raja Batak sampai ke saya itu ada. Jadi kisarannya ya kalau kita ngomong kita berhitung tentang satu generasi ya bisa 20, 25 begitulah, Pak, gitu. oke. Nanti kalau sudah tahu kabarin saya, Bang. Iya, Pak. Iya. Soalnya yang terakhir itu kalau dilihat dari lukisan dinding kita mempunyai kalau nggak salah 7.000 sampai 8.000 tahun itu eh, kita sudah mempunyai peradaban, Pak. Betul, Pak. Tapi itu Kalimantan Sulawesi ya. Saya pengen tahu kalau Batak itu berapa tahun kalau dilihat mundur. Eee eee, belum ada catatan untuk itu, Pak. Ya, Belum ya, ada catatan yang sah untuk menyatakan itu. ya. Oke. Saat ini saya belum dapat, begitu, Pak. Tapi kalau, tentang peninggalannya ada sarkofagus juga itu kan seperti batu, Pak, ya. Ya, Itu sarkofagus itu. iya, itu mungkin juga bisa diteliti ke mundur berapa tahun itu, ya kayak kayak gitulah, Pak. Itu yang saya tahu Iya, iya. seperti itu. Dan waktu peristiwa, eee, perang Batak juga itu banyak yang menghancurkan banyak peninggalan-peninggalan. Perang Padri juga salah satu yang menghancurkan banyak peninggalan-peninggalan Batak, begitu, Pak. Ya mungkin di situ, Pak, agak agak miss-miss-nya gitu, Pak. Iya. Oke. Kembali ke Horjabius, Bang. Iya. Apakah masih ada Horjabius di zaman sekarang ini, Bang? Kalau yang fungsi asli tidak ada, tapi ada acara juga satu namanya Horjabius juga itu, tahunan, itu memotong kerbau. Saya kurang tahu detailnya seperti apa, tapi dia memakai nama juga Horjabius. Oh, oke. Saya pernah lihat itu. Ya. Iya, Pak, ya itu. Aha, aha. Parmalim itu ya. Saya kurang tahu, Pak. Seperti Oh, oke. Parmalim. Sampai sekarang masih ada berarti. Setiap tahun, Pak. Mhm. Nah, Bang, mengapa Anda dan teman-teman mengadopsi Horjabius untuk nama grup Anda, Bang? Ya, seperti yang tadi saya bilang, Pak, bahwa saya percaya bahwa tradisi itu bagus, kuat sebagai teks yang kalau kata anak orang sekarang malah keren, Pak. Nah, Saya percaya pada itu. Heeh. Saya juga punya satu yayasan, juga saya kasih nama dengan bahasa tua Batak, namanya Yayasan Hahomion. Itu juga saya kebetulan juga suka dengan, teks-teks tua itu, Pak, dalam bentuk itu loh, Pak. Saya juga suka pada sastra kan, Pak. Jadinya saya percaya ini juga bisa membantu mengembalikan. Saya hanya berusaha saja, Pak. Saya cari cara dengan menggunakan ulos, dengan berpakaian seperti ini juga sebenarnya dalam rangka mencari atensi buat orang-orang gitu loh, Pak. Ini bukan persoalan popularitas, bukan persoalan itu, Pak. Tapi, loh kok itu ada orang berpakaian ulos tapi bagus ya, oke ya. Begitu loh, Pak, kira-kira gitu. nah Saya Hahomeon itu artinya apa, Bang? Hobian itu seperti itu banyak sih, Pak, eee, memaknai sesuatu secara mendalam. Tapi itu banyak sekali suku katanya, Pak. Ada homi juga itu lebih ke ruh,
bisa begitu juga. Bisa juga dia kesunyian tapi yang lebih magis ya, bukan sepi, bukan sepi, bukan sepi, nggak ada orang, tapi ada kemagisan di dalamnya gitu. Hutan juga bisa hahomion ni tombak. Hutan juga bisa menjadi hutan yang sunyi dan magis gitu loh. Jadi hutan itu misalnya hutan Kemenyan itu sangat magis, Pak. Dan hutan itu sangat dihargai oleh para petani, oleh masyarakat Batak yang masa lampau. Sekarang juga masih, Pak, dengan petani-petaninya. Mereka nggak mau sembarangan di hutan itu. Mereka saling menjaga kalau mereka itu panen kan mereka jauh ke dalam hutan, Pak. Ke dalam hutan tempat tumbuhnya Kemenyan ini, Pak. Pohon Kemenyan ini. Itu juga hahomion kesunyiannya tombak. Jadi kalau kita tanam Kemenyan itu, Pak, itu nggak boleh di tempat yang ramai, Pak. Tidak bisa di pinggir jalan. Karena nanti getahnya tidak keluar, entah apa itu, entah bagaimana gitu loh, Pak. Jadi dia harus di hutan yang sunyi, tenang. Baru dia keluar dengan baik itu, getah itu, Pak. Sampai sekarang masih ada ini, Pak? Masih ada, Pak. Yang sekarang ini justru sedang ramai, Pak. Kalau Bapak pernah dengar namanya Toba Pap Lestari, itu sebuah korporasi besar yang sedang menghancurkan hutan-hutan adat di kampung, Pak. Horja-Bius itu sampai membuat 2 video klip tentang perlawanan itu, Pak. Horja-Bius mendukung perlawanan itu karena itu sangat merusak lingkungan, Pak. Lingkungan dan hutan-hutan adat. Dan mereka merampas. Ini korporasi besar, Pak. Namanya Toba Pap Lestari, TPL, Pak. Begitu, Pak. Nah, Bang, apa yang ingin kalian pertahankan dalam tradisi Horja-Bius ini, Bang, atau dalam karakter Horja-Bius ini? Silakan. Saya sih nggak muluk-muluk, Pak, ya. Sederhana juga, Pak, tentang bagaimana kita mampu mengembalikan tradisi saja di masyarakat gitu loh, Pak. Bahwa kita harus memahami potensi kita yang sebenarnya sangat besar di situ gitu. Jadi itu tradisi itu tidak bisa kita sederhanakan seperti hanya pakaian atau musik saja, bahwa aspeknya juga luar biasa di situ, Pak, gitu, Pak. Jadi banyak juga filsafat-filsafat yang juga kita bisa ikuti di dalamnya, kita bisa pelajari ya untuk menghadapi hidup kita sehari-hari yang sudah makin gelo ini gitu loh, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi saya melihatnya sangat sederhana saja, Pak. Saya tidak mau muluk-muluk. Saya menggunakan teks-teks yang sudah ada itu juga sebenarnya karena saya percaya pada itu gitu, Pak. Saya ingin membuat materi-materi itu menjadi lebih berguna lagi gitu. Oke, Bang, apa yang sering Anda mainkan di grup musik Anda, Bang? Kebetulan kalau di Horja-Bius saya tukang nyanyi, Pak, teriak-teriak saja, Pak, sama mencari materi, juga berusaha sebenarnya kalau untuk mengonsep Horja-Bius ini banyak teman-teman sangat terlibat di dalamnya. Saya sangat membuka Horja-Bius itu kelompok yang sangat membuka pada kolaborasi. Semua yang terlibat di dalamnya harus urun pikiran bagaimana kita berbuat sesuatu terhadap tradisi, kira-kira begitu, Pak. Kita harus punya ide, mampu membuat sesuatu yang baru, yang lain itu seperti apa gitu. Tapi dengan bahan tradisi gitu. Semua pemusiknya orang Batak, Bang? Oh, tidak, Pak. Tidak. Ini yang spesial. Mengapa ini? Awalnya memang kita saya sendiri sangat ingin semuanya orang Batak. Tapi kan kita kan tidak bisa melawan jodoh kan, Pak, ya. Jodoh itu kan lain cara kerjanya, Pak. Jadi saya percaya pada seperti itu, mengalir. Akhirnya sekarang ada 2 orang yang bukan Batak kebetulan. Satu pemain kecapi, satu lagi pemain sarunai. Itu orang Jawa dan orang Sunda yang bukan. Pemain bassnya itu juga sebenarnya dia campuran antara Flores dan ibunya kebetulan Batak Karo. Gitu. Tapi yang lainnya Batak semua, Pak. Oke. Nah, Bang, bisa nyanyikan atau apa? Menyanyi atau main alat musik? Oh, kalau saya kurang, Pak. Harusnya teman-teman saya ini. Ini ada satu lagi nih. Ardi, dia pemain saya ini. Dia harusnya yang bermain kecapi. Oke, berarti menyanyikan
satu syair, Bang. Silakan, Bang. Waduh. Waduh, nggak apa-apa nih Pak ya. Oh, nggak apa-apa. Ada satu tonggo 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 Siraja Batak bagian kedua. Mungkin saya ambil sedikit Pak ya. Ya itu, sebentar Pak ya. Tuat mahamu, opung, sian gijang ni gijangan, sian langit di langitan, siato di banua gijang, sian langit, napi tutika, sian obun, napi tu lapis, sian bintang na jorbut, tu lape-lape bulu duri, sian mual situ du langit, tu gala-gala na pul-pulan, Arya rasa kamadeha, baringin tumbur jati, di sido partu koani, oputam hula jadi. Begitu Pak. Wow. Bang, oke. Yang saya pengen tahu, Anda mengerti artinya, Bang? Mengerti Pak, karena kita kan bekerja berdasarkan arti Pak, ada terjemahan. Kita nggak mungkin mengerjakan sesuatu secara buta begitu, saya nggak berani mengerjakan teks-teks itu. Apa artinya, Bang? Ini doanya si Raja Batak kepada Debata, Opumula jadi Nabolon, Tuhannya orang Batak. Jadi inilah doanya, ini tonggo-tonggonya Raja Batak terhadap Tuhannya, gitu Pak. Permintaan apa? Atau permohonan apa? Sebenarnya umum Pak, itu minta diberkati, rezeki. Sebenarnya hampir semua doa-doa itu standar Pak, umum gitu loh. Minta ada berkat dari atas gitu loh. Begitu Pak. Sebenarnya umum sekali doanya. Oke, Bang. Berarti naskah-naskah atau tonggo-tonggo ini Anda nyanyikan dengan musik yang baru begitu Bang? Betul Pak. Itu kita saya nggak mengatakan ini yang pertama ya, tapi kalau di Batak yang seperti ini, kamilah yang mengawalinya, berani mengeksperimen tradisi secara lebih ekstrim ya, karena penggunaan alat-alat tradisi itu kan memang sangat spesifik Pak ya. Terus kita juga rata-rata di Horja itu semuanya punya latar belakang musik modern. Jadi ini mengcombine ini, bagaimana ini menjadi sebuah ramuan. Awalnya memang kami juga tidak pernah menyangka bahwa kami punya format seperti ini, Pak. Ini memang sebuah pergerakan dari hal yang jadi mengalir sekali waktu itu, Pak, kita proses. Awalnya juga kami masih pakai drum segala macam, tapi setelah kita dengar hasilnya kita nggak suka, kita potong lagi, kita coba lagi berkali-kali. Makanya kami meriset teks dan musik ini hampir 2 tahun awalnya, Pak, untuk membentuk jadi seperti sekarang ini. Jadi seperti kalau teman-teman atau saudara-saudara lihat yang ada di YouTube, tinggal klik Horja Bius, sudah akan kelihatan beberapa videonya. Bahkan di situ masih ada video awal-awal pada saat kami masih sangat awal gitu memulai eksplorasi ini. Masih sederhana, terus setelah menjadi video klip yang sudah cukup matang begitulah Pak, kira-kira kalau kita lihat di YouTube begitu Pak. Bang, minggu lalu saya mau wawancara musisi dari Dayak. Oke Pak. Ya, kemarin saya mendengar musik-musik Horja Bius, Bang. Ya. Lalu Abang juga sudah pernah keliling ke banyak negara atau ke beberapa negara. Dan saya yakin Abang juga mendengarkan musik-musik tradisional mereka. Nah, kalau Abang perhatikan ya, kalau saya perhatikan, karena kalau Dayak ya, Dayak itu musiknya hampir-hampir sama dengan Amerika Latin yang Indian. Ya. Lalu
dari Indian itu saya mendengar Dayak, saya mendengar Batak. Ini ada kesamaannya. Nggak tahu apa rasanya, feelingnya saya nggak tahu. Tapi oh ini sudah terkesan alami sekali, Bang. Kalau menurut Abang, ya, em, apakah memang ada benang merah di antara musik-musik tradisional ini, Bang? Silakan. Eh, Kalau saya sih percaya bahwa kehidupan masa lampau itu ada ikatan, Pak. Saya bisa ambil satu contoh, misalnya satu instrumen, Pak, seperti serunai. Serunai itu ada di beberapa tradisi di Indonesia. Aceh, Batak sendiri, Padang punya, Jawa Barat punya, Makassar juga punya, Jawa Timur juga kalau nggak salah punya juga. Itu kan ada semacam persamaan, Pak. Itu kalau kita lihat instrumen itu misalnya teknik reeds-nya itu sama, walaupun mungkin kalau di tempat lain ada pakai daun kelapa, ada juga pakai daun apa, tapi sistemnya sama, semacam sistem. Bahwa itu ada semacam ikatan tuh, Pak. Kalau kita ngomong apalagi misalnya yang sederhana lagi suling. Suling itu di berbagai negara itu ada gitu loh, Pak. Dan ini artinya memang dia itu sebuah kebudayaan yang tua, yang lama gitu, Pak. Jadi kita nggak tahu ya di atasnya seperti apa zaman dahulu itu mengkerucutnya seperti apa tiba-tiba dia menyebar seperti di Indonesia seperti gitu loh. Sebuah contoh gitu Pak. Serunai atau gendang, gendang saja banyak yang agak mirip-mirip. Ya, makanya saya percaya bahwa ada semacam persamaan gitu loh Pak di antara tradisi-tradisi ini dan mungkin musik-musiknya kan atau eh, fungsinya zaman dahulu kan itu mereka kan ada di upacara, Pak. Jadi memang urusannya memang masuknya ke hati, ke raga kita gitu, Pak. Jadi seperti frekuensi yang sama, mungkin tradisi itu selalu mengarah seperti sana gitu, Pak. Kekusuannya, terus kalau mereka sedang upacara itu kan mirip-mirip semuanya, Pak, gitu, Pak. Walaupun dengan bunyi-bunyi yang berbeda ya, Nah, gitu, Pak. teman-teman kalau ada yang mau bertanya, Bang, ini menarik sekali. Anda meneliti meneliti tradisi budaya Batak. Ini ada yang tanya, panjang sekali. Oke, Anda meneliti budaya Batak, tradisi Batak. Saya pernah ada narasumber mengatakan bahwa um, rasanya mereka berdua dari ini Pak, Ulos. Mereka mengatakan penggunaan ulos kadang-kadang dikritisi oleh tetua-tetua karena sudah tidak sesuai dengan tradisi. Nah, ini sekarang Abang memakai naskah-naskah tua, doa-doa tua, ronggo-ronggo tua, dengan musik-musik yang nuansa modern. Walaupun tidak pakai alat musik modern, tetapi bernuansa modern. Ada nggak yang mengkritisi, Bang? Silakan. Banyak, Pak. Seperti biasa itu, Pak. Itu biasalah, Pak. Seperti itu. Karena banyak juga mungkin musisi-musisi yang masih berpikirnya bahwa ini pakem. Sementara Horja-Bius itu tidak bermain pada pakem. Karena juga latar belakangnya. Makanya musik Horja-Bius lebih cocok dibilang world music. Dia bukan tradisional dalam tanda kutip yang murni ya. Mungkin kalau di Batak itu namanya uning-uningan, gondang. Mungkin kalau di mana mungkin di Jawa kan ada namanya itu kan ya itu kan yang pakem-pakem Pak gitu Pak. Sementara kalau kami tidak Pak, kami tidak ada di pakem, kami ada di world music yang hanya menarik rootnya, mencari rootnya gitu. Kontemporer. Bukan kontemporer juga Pak. Bukan kontemporer. Oke. Berbeda lagi itu Pak sebagai genre. Nah, Bang, Anda menggunakan musik-musik tradisional, alat musik tradisional. Apakah ada ronggo-ronggo untuk musik? Apa tadi? Ronggo kan? Bentar. Apa ronggo? Tonggo-tonggo. Oh, tonggo-tonggo. Tonggo-tonggo, ya. Pak. Kenapa Ada. Pak? Maaf Pak. Apakah ada tonggo-tonggo untuk sebelum memainkan musik atau setelah memainkan musik gitu? Oh,
Ada Pak, ada Pak. Itu ada. Itu kemarin baru saya alami juga. Jadi pada saat kalau dalam sebuah upacara penyambutan, kalau kemarin peristiwanya seperti itu Pak ya, kami datang dan disambut, itu pemusik masih ada di antara barisan orang-orang. Nanti pemimpin di situ meminta izin dan memohon supaya pemusik itu naik ke tempatnya, di tempat dia bermain, dia ada di atas di bagian muka rumah itu ada permohonannya, ada tunggu-tunggunya, ada cara memintanya, bahkan harus dikasih sirih. Seperti itu, Pak. Itu kemarin baru saya lihat sendiri. Jadi mereka memang pemusik itu kalau di dalam dalam Batak, dalam kasusnya suku Batak, pemusik itu ada di strata yang tinggi, Pak, dia. Jadi kalau dalam kemasyarakatan, doa-doa yang ingin dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa itu melalui perantara pemusik. Jadi disampaikan kepada pemusik yang bernama Pargoci, ada pimpinannya namanya Amang Pargoci. Nanti dia yang menyampaikan doa itu kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu strukturnya, Pak. Jadi posisi musisi kalau di Batak itu dalam kehidupan yang lampau itu tinggi. Sekelas datu juga, Pak. Oh, wow. Nah, apakah ada penari juga, Bang? Penari khusus tidak, tapi bahwa mereka melakukan itu, Pak. Di upacara melakukan, atau misalnya lagi sedang pernikahan bergembira pun menari, Pak. Makanya disebutnya manortor, tortor. Tortor atau yang menari itu menortor begitu, Pak. Ya. Ada itu, Pak, menari juga. Oke. Bang, Anda mengatakan status penyanyi hampir sama atau mungkin sama dengan datuk karena pembawa doa juga. Nah, apakah pemusik pemusik di tradisi Batak itu apakah turun temurun, Bang? Hanya keluarga tertentu yang bisa menjadi pemusik misalnya. Kebanyakan memang seperti itu, Pak. Karena itu ilmu yang diturunkan. Memang ada beberapa saya lihat memang turun-temurun. Salah satu anggota Horja-Bius juga, itu karena bapaknya juga seorang maestro pemain sulingnya. Memang dia turunan. Dan kemarin juga saya tahu sendiri ada di Karo, itu juga anaknya memang sudah sekolah di USU, etnomusikolog, tapi bapaknya pemain tradisi. Dan ternyata itu dari kakeknya juga yang memang turunan begitu. Karena ini kan menyangkut ilmu, bukan hanya ilmu bermain musik, Pak. Kalau di tradisi itu kan ada satu lagi yang namanya membuat alat, Pak. Alat itu tidak bisa dibeli, tidak ada pabriknya. Jadi mereka harus mewarisi ilmu tukang menukang juga membuat itu. Selain juga bisa memainkan. Biasanya seperti itu, Pak. Oke. Berarti di Batak sendiri juga ada ajaran esoterik ya, Bang? Ajaran rahasia hanya untuk keluarga tertentu misalnya ya. Saya kurang tahu apakah itu rahasia atau tidak. Karena biasanya itu sebenarnya mirip juga dengan bakat-bakat, Pak. Nanti juga ada mungkin dari orang lain yang juga memang berbakat, akan main segala macam. Jadi karena memang di Batak itu musikalitasnya sangat baik dia. Masyarakat itu musikalitasnya tinggi, bagus. Jadi ada saja nanti yang akan menggantikan. Tapi kalau sekarang memang tradisi itu sudah menjadi sangat sedikit, Pak. Tipis sekali jadinya memang. Karena memang yang tadi saya bilang, Pak, tidak ada fungsinya lagi. Sementara kalau di Batak itu fungsi hari-hari itu musikal, tidak akan jauh dari musik, tidak akan jauh dari tekstil, ulos, tidak akan jauh dari tukang menukang, bangunan rumahnya. Itu kan semua udah satu paket tata kehidupan mereka, begitu, Pak. Wow. Ada pertanyaan, Bang. Salam nih dari Purwangsa. Salam, sukses selalu. Mogan bersama Horja-Biusnya. Tidak banyak para musisi Indonesia yang melakukan kerja penciptaan berangkat dari lirik, literasi, aksara, kultural, tradisi, lokalitas. Tradisi dan tradisional adalah kekayaan kebudayaan identitas bangsa sebagai warisan leluhur yang tetap akan dan terus ada
tak boleh punah karena perkembangan zaman, persaingan modernitas dari berbagai jajahan budaya lainnya. Oh, nggak tanya ini. Statement. Statement. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Ini ada Ibu James Silaban, hakim kan? Atau pengacara ya? Yang pasti orang penting itu. Saya lihat jubahnya sudah takut, Pak. Salam kenal, Bu. Masih dimatikan. Kalau mau bertanya, coba mic-nya dibuka, jangan dimatikan. Oh, ini ada Mas Ibnu ini. Ya, Halo, Mas Ibnu. Mas Ibnu. Iya. Itu dia. Halo, Halo, Mas Ibnu. buat Herjabius dan Pak Sutoyo Raharto. Apa kabar Pak Sutoyo? Baik. Baik. Lanjut Pak, silakan Pak. Oh ya, silakan Bu. Kalau mau ngomong sudah bisa. Oh, suaranya kecil sekali. Aduh, kecil sekali suaranya. Kecil sekali, Bu. Tidak kedengaran itu. Ibu Namboru. Ya, halo. Masih kecil banget. Atau tidak usah pakai headphone. Ya, Dibuka tadi kita sudah mendengar dari Ya, bagus. Bapak Morgan Pasaribu terkait dengan Herjabius dengan musiknya. Pernahkah Bapak, ini pertanyaannya Pak Estoyo ya, bukan statement. Pernahkah Bapak mengikuti salah satu acara Herjabius itu yang ada hubungannya dengan yang musik Bapak lakukan? Seperti tonggo-tonggo tadi. Pak, silakan dijawab. Ini saya matikan, Pak. Pak Morgan tolong gitu. Ya, silakan. Iya, saya secara pribadi belum pernah, karena memang acara-acara itu juga tidak sering-sering juga ya, itu agak jarang, dan kita juga harus punya link kepada komunitas-komunitas itu untuk mengetahuinya. Terus yang paling sederhana adalah karena memang jarak ya, saya Jakarta itu kan adanya di Sumatera Utara, itu urusannya tidak akan semudah kalau kita cuman ke Bogor yang dekat gitu lah. Urusannya panjang segala macam. Dan kalau saya sangat berkeinginan sih, karena memang masih ada beberapa upacara-upacara yang masih berjalan seperti Tahun Baru Batak, Sipaha 1 atau Sipaha 5 itu masih jalan sebenarnya. Tapi memang kita ini memang harus mau jalan ke sana, masuk ke dalam mereka, masuk ke dalam sebuah kehidupan yang agak berbeda begitu. Jadi itu akhirnya menjadi niat orang per orang, apakah dia mau seperti itu gitu. Saya berkali-kali sudah dengan beberapa kawan sudah sampai ledek-ledekan. Ya sudah, besok-besok kalau kita liburan gak usah ke Bali, kita pulang saja ke kampung, sama kok dananya, kira-kira seperti itu. Sudah jalan-jalan lagi gitu. Ya, nah itu boleh satu lagi Pak Sutoyo? Oke. Silakan, Bapak Bu. tadi kan anggotanya ada dari Sunda, dari daerah lain ya Pak ya, Pak Morgan Pasaribu ya? Ada Bu. Itu gimana ya cara Bapak melatihnya ke arah Batak itu, musiknya? Apakah punya guru gitu, guru musik dari daerah Batak? Ya, begitu memang Bu. Tapi memang awalnya sih yang paling menonjol adalah ketidakyakinan dulu. Ini bisa nggak ya orang Sunda atau Jawa ini memainkan itu gitu loh. Tapi karena kebetulan dua kawan kami ini orangnya juga sangat tekun, mau belajar dan punya mental yang baik, itu kami menunggu sekitar 1 tahun Pak, baru mereka bisa ke taraf bermain yang hafalan. Masih hafal dulu Pak. Nanti ada tahap kedua itu baru teknik dan penghayatan. Itu memang dalam tradisi itu nggak akan mudah Pak mempelajari itu. Tidak mungkin dalam setahun 2 tahun, tidak 5 tahun aja. Kalau di aslinya itu belum tentu Pak. Ada seorang musisi itu hanya megang gong Pak. Gong itu 5 tahun Pak.
Itu tuh gong aja. Jadi sebenarnya ini ada unsur nekat-nekat juga sih sebenarnya. Dan sekalian juga untuk membuktikan, wah ini musik itu universal. Jadi orang Jawa pun bisa selama ada kemauan dan keinginan. Ya jelaslah bahwa kami juga menyiapkan seorang guru. Salah satu pemain Horja juga memang kebetulan bisa mengajar. Ya, dia mencari pola yang sangat sederhana. Apalagi zaman sekarang divideokan sedikit. Begini tangannya dia, ini nanti dia di rumah dia otak-atik sendiri dia pelajari. Memang masih dalam tahap awalnya itu hafalan. Saya sih berharap mereka akan meningkat terus menjadi teknik meningkat dan sampai ke penghayatan. Ke titik penghayatan itu memang lama Pak, dan itu memang tidak ada batasnya Pak. Maestro itu sudah tua-tua bahkan sudah sampai 70. Jadi memang tidak ada batas belajarnya Pak. Oh, jadi belajar sendiri ya Pak ya? Kenapa? Oh iya, bukan Belajar sendiri. yang ngajar bukan saya kebetulan. Ada namanya Deo, dia marganya Lumban Gaul. Dia yang mengajar teman-teman ini. Begitu Pak. Dan beberapa personil Horja Bius memang rata-rata punya latar belakang mengajar semua. Ardi ini juga punya pemain gitar saya juga memang latar belakangnya pengajar. Ada satu lagi Martahan juga latar belakangnya pengajar. Di tradisi itu memang begitu Pak. Memainkan, membuat, dan harus mau mengajari orang lain. Kalau dia tidak diajari, tidak ada kursusnya Pak. Di tempat kursus-kursus Yamaha atau apa itu tidak ada Pak. Jadi memang personal, kedekatan, harus bermain di sekitar di wilayah-wilayah itu Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Sutoyo diberi kesempatan untuk bertanya. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Sehat Bu ya. Ya. Oke, ini ada Tom Scott Bing. Angkat tangan ini. Dia mau tanya apa ini? Silakan. Semoga saya bisa jawab. Halo Bang. Halo, siapa ini? Saya Tom Scott Bing Bang. Oh, oke. Horas. Horas Bang, Jua. Kebetulan aku anak didik Bang Ardi Bang. Salah satu. Iya Bang. Kami ada ngebentuk grup band gitu di Papua Barat yang terinspirasi lah sama Horja-Bius Bang tentang musik-musik etnik. Iya Bang. Kebetulan Horja-Bius itu kan musik-musik alat musiknya gitu tema-tema musiknya gitu kan Bang tentang kebudayaan kita dulu-dulu, peninggalan opung kita yang kita naikkan dulu balik ke zaman-zaman ini. Jadi gini Bang, aku mau pengen nanya Bang. Jadi kalau orang abang kayak gitu kan ada salah satu lagu gitu. Salah satu lagu yang aku tahu gitu kan yang video klipnya Marsombah di pinggir air yang kayak gini Bang, Baen Ma kayak gitu Bang. Jadi aku tanya Bang, itu gimana sih Bang proses tahapan mencari ide-ide gitu Bang, contohnya dari lirik itu, dari apa itu Bang, tahapannya gimana Bang? Karena kebetulan kami pengen mengembangkan gitu juga Bang di Pak gitu Bang. Sebenarnya sederhana. Kalau kau tahu ada sebuah kegiatan yang namanya kalau di musik itu ada istilahnya musikalisasi puisi. Iya. Kalau tahu itu, aku sudah mengerjakan puisi sudah banyak, sudah hampir 30 puisi berbahasa Indonesia. Jadi itu adalah cara kerjanya. Jadi kalau aku menyebutnya seperti ini. Musikalisasi puisi itu adalah semacam TC gitu kalau olahragawan itu untuk mendekati teks-teks tertentu. Bisa puisi, bisa juga teks-teks tua kayak tonggo-tonggo begitu loh. Nah, biasanya cara kerjanya adalah kita memahami teks atau syair itu, mencari artinya, mencari padanannya, terus lalu kita mengemas ulang dalam sebuah suasana musik. Jadi musik itu yang kita kerjakan. Jadi dengan menangkap ide atau tema dari teks-teks itu. Jadi kalau aku biasanya begitu bekerjanya. Iya Bang. Kebetulan kan kami dididik Bang Ardi di sini untuk mengembangkan itu tadi Bang. Karena kok bisa Horja-Bius gini, kalian kok nggak bisa kayak gitu, dibilang. Ya udah naikkan terus. Makanya setiap kami udah ada jadwal Bang. Sebenarnya Bang Ardi di grup itu dikasih tahu jadwal abang main-main ke waktu nanya-nanya tentang gimana Bang, nyari informasi tentang kan ikut event orang Horja-Bius kan Bang.
Iya. Pengen sebenarnya jumpa sama abang langsung gitu kan, karena kebetulan karena COVID pandemi. Karena tahu waktu itu abang pernah sampai ke Sidikalang bulan-bulan ini. Betul. Bilang, Betul. bang, aku pengen sharing lah sama bang itu, pengen diskusi tentang musik etnik gini bang. Itu aja sih bang. Makanya Boleh. tentang musik etnik apa aja contoh, ibaratnya gimana langkah-langkah abang mencari informasi-informasi tentang budaya itu, apalagi budaya-budaya kayak sakral spiritual gitu bang, menjadikan apa yang kita cari informasi dari narasumber menjadi sebuah syair lagu gitulah bang. Ya, ya tadi itu yang aku bilang itu, aku punya kebiasaan nih, salah satu musikalisasi tadi. Kau juga harus tahu cara kerja yang seperti itu. Kalau kita mau masuk ke teks-teks yang dalam tanda kutip teks ini bukan nyanyian kan? Iya ya. Jadi kita harus memusikalnya, membuat dia itu. Kalau di modern tuh ada seperti opera itu kan juga sebenarnya teks-teks syair-syair itu kan yang dinyanyikan. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan itu. Jadi itu memang sebuah disiplin tertentu yang harus dimiliki oleh seorang musisi. Iya, Bang. Kenapa aku bilang seperti itu? Kenapa aku bilang? Karena aku tahu juga kelemahan-kelemahan kita sebagai musisi ini agak kurang pandai pada hal sastra. Iya. Ya, kita lemah dalam membuat teks. Itu aku sadar sekali sebagai musisi. Makanya aku sangat berani masuk ke dalam dunia sastra. Mau membaca puisi, membaca macam-macam karya sastra harus berani. Dan aku banyak bekerja misalnya pada teater, bikin ilustrasi pada teater. Teater itu jelas itu berangkatnya pasti dari teks, dari naskah. Menginterpretasi sebuah suasana tertentu misalnya dalam sebuah adegan. Itu adalah kebiasaan yang harus dilakukan. Iya. Jadi kau tidak akan mungkin bisa bikin musik dalam teks-teks seperti Orjabius tanpa melalui tahap musikalisasi tadi. Siap, Bang. Jadi gitu kira-kira Le. Disiplin itu yang layak dikerjakan. Izin siap, Bang. Itu aja sih pertanyaanku, Bang. Sampaikan salamku ke Bang Lukaso, Bang. Fans banget, Bang, sama Bang Lukaso. Oke, aku sampaikan. Terima kasih, Bang. Saya sekali main ke Pak Barat, Bang. Iya, nanti kalau kami ke sana kita ketemu ya. Oke. Bang. Terima kasih, thank you, Bang. Mantap. Ini dari Mas Dani Firmansyah Sinaga. Semangat dan sukses selalu buat Orjabius dan Morgan Pasar itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Morgan atas waktunya, atas sharingnya. Ini satu gebrakan yang baru dari masyarakat adat, ya, atau masyarakat suku Batak malah. Sangat luar biasa sekali. Kita sering mendengar kalau di Jawa cukup banyak. Kalau di luar pulau ini yang harus digalakan, Pak. Betul, Pak. Ya, ini sudah lama-lama sudah muncul, Bang. Yang dari Dayak, yang dari yang dari pojok-pojok Nusantara sudah mulai muncul. Betul, Pak. Semoga kita sukses selalu, Bang. Amin, Pak. Semoga, Pak. Berkembang selalu tradisi budaya suku-suku kita, Bang. Terima kasih, Bang, atas waktunya, atas pengalamannya. Sama-sama, Bapak. Semoga berguna buat teman-teman yang lain. Jua-jua ya, betul. Menjua-jua itu bukan toba, Pak. Itu Taro. Kalau pak-pak, jua-jua. Jua-jua. Oke. Kalau toba, horas. Oke. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Mas Ibnu. Mas Ibnu, terima kasih. Sama-sama, Bang Morgan juga informasinya keren banget. Semoga kita masyarakat pecinta budaya semakin jaya. Amin. Siap. Kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Ibu.